pernikahan ini. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada seluruh peserta berdiri di tempat. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanakah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara keempat, sambutan sambutan. Sambutan oleh Kepala UPT SMA Negeri 13 Rakalan. Dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita melanjutkan sebuah kegiatan, yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan bergerak SMA Negeri 13 Tanggalar, yaitu 4 orang guru kita, ada Pak Abdul Rahman, Ibu Rina Fatimah, Ibu Kamila, dan Ibu Pak Andi Mulawana. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesehatan keselamatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga kedepannya kegiatan diseminasi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu guru penggerak yang ada di atas 4 orang itu bisa menularkan praktik-praktik baik yang bisa diberikan kepada Bapak Ibu guru yang lain, utamanya yang di PNM dan komunitas belajar di SMA Negeri 13 Tanggalar. Artinya harapan kita bahwa dengan adanya CGP ini bisa memperbaiki sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 13 Tanggalar, utamanya Bapak Ibu guru kita. Kemudian juga harapannya ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Bapak Ibu guru yang masuk di CGP ini bisa juga tetap melaksanakan pembelajarannya, mengajar dengan baik, lebih totalitas lagi karena harus berbagi waktu sebagai CGP dan harus berbagi waktu sebagai guru di SMA Negeri 13 Tanggalar. Semuanya tidak boleh ada yang di anak duakan, semuanya harus prioritas, utamanya SMA Negeri 13 Tanggalar, karena di sini Bapak Ibu kita mendapatkan sesuap nasi, ibaratnya sebongkah berlian. Jadi harapannya bahwa kita selalu profesional di bidang kita masing-masing, sehingga apa yang kita laksanakan bernilai ibadah di sisi Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, utamanya untuk kita sendiri masing-masing, seperti itu.
Sekira itu kata-kata dari saya, semoga berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan diikuti oleh Bapak Ibu Guru. Kerjasamanya Bapak Ibu Guru silahkan diikuti kegiatan ini, diseminasi budaya positif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 13 Takalar. Acara kelima, pemaparan budaya positif oleh Kembali mohon maaf untuk teman-teman guru karena kami saling tahu banyak. Untuk materi yang akan saya bawakan ini cukup singkat, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Dan meskipun pada dasarnya kita bukan hanya memiliki 5 dasar kemampuan kita sendiri sebagai manusia, tapi yang akan saya bawakan ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia dalam lingkup kita di sekolah sebagai pengajar, sebagai guru, dan sebagai murid di sekolah. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan itu, tentunya kita ada tujuan yang ingin dicapai. Untuk apa sih kita melakukan seperti ini? Apa yang ingin kita inginkan sehingga kita melakukan hal-hal yang seperti ini? Itu yang perlu barangkali kita sadari. Kemudian semua yang kita lakukan itu adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Jadi apapun yang kita lakukan yang seyogyanya, dan tentunya kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Dan ini merupakan suatu kebutuhan dasar, kebutuhan kita sebagai manusia. Oke, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian yang kedua adalah penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan kesenangan. Kemudian untuk kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup atau survive itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian dalam kasus ada sebuah kasus itu yang kasus Doni. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, jadi ada sebuah kisah ya, dalam sebuah kasus Doni itu ditanya oleh korban karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhinya adalah untuk bertahan hidup. Jadi itu suatu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi bagaimana kita berusaha untuk tetap bertahan hidup meskipun barangkali kita ada hal-hal yang mungkin bisa membuat kita terkadang kesulitan dalam mencapai kebutuhan tersebut. Oke, lanjut. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima. Jadi kita barangkali semua punya kebutuhan itu, yaitu kebutuhan pengen diterima. Kita ingin diterima di masyarakat kita ingin butuh diterima di lingkungan, utamanya kita di sekolah. Siswa juga seperti itu, butuh diterima dengan teman-teman yang lain. Ini rasa kebutuhan dasar yang kedua. Selanjutnya itu adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, jadi ini juga merupakan suatu kebutuhan kita, di mana
kita terkadang misalnya melakukan sesuatu hal yang kita anggap istilahnya itu is the best, terbaik. Kita terkadang butuh butuh pengakuan. Ya, jadi tentunya kalau dalam pengakuan, misalnya dalam instansi kita ini, pengakuan itu tentunya dalam bentuk misalnya dalam sertifikat misalnya, atau SK, gitu ya. Kemudian kebutuhan ini berhubungan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan itu yang berkaitan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, kemudian didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya, jadi ini kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan penghargaan yang kita terkadang ingin pengakuan atas atas penguasaan tersebut. Lanjut, yang keempat itu adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, jadi ini adalah kebutuhan kebebasan. Ini yang terkadang hal yang sering terjadi di kelas kita, di sekolah kita, di mana anak-anak kita itu sebenarnya ingin bebas. Cuma terkadang kebebasan ini kadang suka tidak dikontrol. Ingin bebas-bebas saja, tidak ada kontrolnya. Jadi inilah sebenarnya tugas kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru untuk mengontrol. Meskipun dan harus kita memberikan kebebasan kepada murid. Kita memberikan kebebasan untuk berkarya, untuk mengemukakan pendapat dan sebagainya. Tetapi kita harus tetap mengontrol kebebasan yang diberikan. Yang selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, jadi itu kebutuhan kesenangan. Kita ingin selalu senang, di mana-mana senang. Seperti barangkali ada lagunya tuh. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya itu, kita selalu ingin merasa senang. Meskipun terkadang ada saja hal-hal yang membuat kita misalkan galau, tapi tetap kita akan berusaha untuk tetap senang. Ya, jadi dimanapun kita berada, entah di sekolah, di rumah, entah kita selalu memunculkan rasa-rasa itu. Yang ini juga ini menjadi kebutuhan, salah satu kebutuhan kita. Itu barangkali 5 kebutuhan dasar yang sempat saya sampaikan. Adapun barangkali yang kita mau sharing pendapat atau bagaimana, barangkali sebentar kalau masih ada waktu, karena ini hari Jumat ya, dan masih ada satu yang akan disampaikan. Sekali lagi inilah yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ya Bapak Ibu? Sudah ada. Nah, sebenarnya dari kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Di mana tadi yang dijelaskan oleh Pak Arman itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu masuk dalam keyakinan kelas. Seperti apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Misalnya seperti bertanggung jawab, disiplin. Nah, itu masuk dalam nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya, oke. Selanjutnya, Bapak ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan
Ibu? Keselamatan, apalagi kira-kira Bapak Ibu? Kesehatan. Oke, baik. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau seminar? Supaya tidak ketinggalan materi, apalagi Bapak Ibu. Ya, tidak malu datang terlambat. Lebih ke arah kita disiplin ya Bapak Ibu ya, disiplin dalam mengatur waktu. Jadi kita harus datang tepat waktu saat melakukan pergi seminar atau masuk di kelas juga lah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, peraturan kelas ya, peraturan kelas, kemudian dari peraturan kelas itu biasanya arahnya ke negatif ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana bisa menjadi positif, yaitu kita arahkan ke keyakinan kelas, kemudian dari keyakinan kelas berubah menjadi budaya lingkungan positif, dari lingkungan yang positif akan menjadi budaya untuk sekolah kita pastinya ya. Jadi bertahap Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya mau bertanya ke guru-guru, kira-kira yang mana sih keyakinan kelas? Nah, seperti yang saya jelaskan Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat universal, seperti tadi disiplin, kesehatan, keselamatan, bertanggung jawab, menghargai orang lain, saling peduli satu sama lain. Bapak, kira-kira yang mana ini yang masuk menurut Bapak Ibu keyakinan kelas? Di sini ada datang tepat waktu mengucapkan salam. Kira-kira masuk ke kesepakatan atau keyakinan? Keyakinan. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, keyakinan itu bersifat universal. Ya, yaitu seperti bertanggung jawab, ya, menghargai satu sama lain. Ya. Kemudian di sini ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kira-kira itu masuk keyakinan atau kesepakatan? Keyakinan. Oke. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang semangat belajar. Mas, posisinya di mana itu Bapak Ibu? Oke, keyakinan. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan. Jadi di sebelah itu coba dulu. Ya, jadi di sebelah itu adalah kesepakatan kelas. Ya. Nah, kesepakatan kelas itu tadi ada bagaimana kita datang tepat waktu, ya, bagaimana kita dan datang tepat waktu itu akan berubah menjadi keyakinan kelas, yaitu masuk dalam posisi disiplin. Dan keyakinan kelas itu adalah disiplin. Nah, baik Bapak Ibu, karena saya tidak mau lama-lama karena hari Jumat, hari ini saya mau bersama dengan guru-guru untuk membuat kesepakatan kelas kemudian menjadi keyakinan kelas. Sekarang saya mau membagikan sticky note ke Bapak Ibu. Kira-kira silakan ditulis kesepakatan kelas yang sering Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu. Silakan tulis apa kesepakatan yang sering Bapak Ibu lakukan di kelas. Iya, oke. Baik Bapak Ibu, hebat. Jadi ini adalah kesepakatan kelas yang guru-guru telah sepakati atau guru yang biasa guru-guru lakukan di dalam kelas ya. Misalnya di sini tidak terlambat masuk belajar. Oke, tidak terlambat masuk belajar. Ada lagi datang tepat waktu, kemudian meminta izin jika mau keluar kelas pada saat kegiatan belajar berlangsung. Kemudian tidak menggunakan HP di saat guru menjelaskan, datang tepat waktu, dilarang makan, izin keluar kelas, datang lebih awal,
tidak bisa izin keluar kelas lebih dari 3 kali. Oke, jadi lebih banyak ke datang tepat waktu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dalam kesepakatan kelas, oke, ini tidak membuli teman. Oke, baik, tidak membuli teman. Jadi Bapak Ibu dalam kesepakatan kelas yang Bapak Ibu buat itu biasanya masih menggunakan ada kata tidak Bapak Ibu. Nah, di dalam keyakinan kelas itu kita arahkan ke positifnya dengan tidak ada kata tidak. Jadi mari kita bersama-sama untuk membuat kata tidak itu dengan hal yang lebih positif dalam keyakinan kelas. Misalnya, Bapak Ibu di sini tidak terlambat masuk kelas. Kira-kira kata-kata apa yang tepat? Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Baik, selanjutnya di sini ada tidak bisa izin keluar kelas. Kira-kira kata-kata yang tepat itu seperti apa? Minta izin. Ya, meminta izin. Izin jika ingin keluar kelas. Oke, yang ketiga tidak membuli teman. Kira-kira kata positif apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah dari semua kesepakatan ini ada 3 keyakinan kelas ya. Jadi memang ada di sini lebih banyak yang datang tepat waktu seperti itu. Nah, Ibu kira-kira ini datang tepat waktu itu keyakinan kelasnya itu nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Disiplin. Disiplin. Oke, baik. Jadi di sini Universal. kalau meminta izin jika ingin keluar kelas, kira-kira nilai kebajikan apa? Menghargai. Ya, saling menghargai. Yang ketiga, di sini saling menghargai. Kira-kira nilai kebajikannya itu apa? Tetap Berarti- saling menghargai juga. Saling peduli mungkin ya Bapak Ibu ya. Ya, peduli satu sama lain. Ya, oke. Nah, di sini ternyata dari kesepakatan kelas berubah menjadi keyakinan kelas, dan dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Yang ini yang bisa akan tertanam dalam peserta didik kita. Bagaimana dia bisa disiplin, bisa saling menghargai di kelas, dan juga peduli satu sama lain. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian kita akan masuk ke tabel Y, Bapak Ibu ya. Pas betul. Apa aja? Lanjut. Oke, baik Bapak Ibu, jadi dalam keyakinan kelas itu ada namanya tabel Y dan juga tabel T. Di mana tabel Y ini itu ada kata hormat dan juga bekerja. Nah, di hormat ini itu ada yang terlihat, Tidak. terdengar, dan juga perilaku. Nah, kira-kira Bapak Ibu, disiplin itu kalau kita mengucapkan yang didengar, apa kata-katanya yang terlintas? Kalau misalnya kata disiplin, misalnya
kamu hari ini datang tepat waktu ya nak ya, karena kamu disiplin dalam masuk olahraga kesehatan. Itu masuk dalam kategori yang terdengar, apa yang didengar, apa yang dikatakan. Kalau terlihat, apa yang kita lihat dalam perilakunya? Kira-kira apa Bapak Ibu? Misalnya kalau hormat itu atau yang terdengar misalnya saat bicara dengan temannya satu sama lain, ya itu berarti masuk dalam saling menghargai. Bisa kita lihat dari caranya berbicara dengan temannya, yaitu sopan. Jadi yang terdengar misalnya mengucapkan kata dengan sopan. Kalau terlihat memakai sepatu hitam toh? Terlihat kalau iya. apa tadi Ibu? Ya, menatap lawan bicara. Ya. Menatap lawan bicara. Kalau perilaku seperti apa? Dari gestur tubuhnya. Ya, saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Ya, jadi di sini kalau misalnya dalam yang kedua itu saling menghargai, yang terdengar itu mengucapkan kata-kata dengan sopan, berarti bisa saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang terlihat itu pada saat dia berbicara atau pada saat saling menghargai itu mereka menatap lawan bicaranya. Karena kalau kita berbicara tidak menatap berarti kita tidak fokus kepada teman kita, tetapi itu sama halnya kita tidak menghargai lawan bicara kita. Kemudian perilakunya itu adalah saling berhadapan satu sama lain. Bagaimana dia bisa gestur tubuhnya, karena kita bisa lihat kalau orang ini tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Seperti itu. Ya, jadi memang dalam keyakinan kelas ini itu ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian setelah ini kira-kira Bapak Ibu tahu tidak yang mana sih yang di sini ada yang mau saya pertanyakan ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan misalnya yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira itu nilai keyakinan kelasnya itu apa yang ada di situ? Bertanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang ada di situ? Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Ya, saling menghargai. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Baik. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Saling peduli. Dilarang melakukan kekerasan. Peduli satu sama lain. Ya, menghormati. Ya, saling menghormati satu sama lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya, kesehatan. Keamanan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Antri. Saling menghormati. Saling menghargai. Saling menghormati. Ya, kemudian gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan. Baik. Kemudian jangan berlari ke kelas atau koridor. Keamanan. Keselamatan. Keamanan. Keselamatan. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, jadi tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu keyakinan kelasnya atau nilai-nilai kebajikannya itu adalah bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, tadi ini ada yang bilang yang bully-bully ya Bapak Ibu, yaitu adalah keselamatan dan menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan.
satu sama lain, gunakan masker itu kesehatan dan juga keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor itu adalah keselamatan atau keamanan. Jadi seperti apa sih itu segitiga restitusi? Jadi di sini ada kasus dan bagaimana penanganannya dalam melakukan segitiga restitusi. Jadi ada yang akan menjadi guru dan juga ada yang menjadi murid, ya. Jadi kasusnya ini adalah jadi peserta didik datang ke sekolah, kemudian ada jadi kasusnya ini adalah bagaimana di sekolah ada anak yang bernama Randy. Randy ini datang ke sekolah dengan kondisi yang berantakan, dan ada temannya atas nama Maggie itu tidak menyukai penampilan Randy seperti itu, sampai Randy menjadi marah karena tidak menyukai hal tersebut. Nah, di sini posisinya ada sebagai guru dan juga ada sebagai siswa. Di sini saya sebagai siswa, saya sebagai Randy, dan sebagai guru. Ya. Nah, bagaimana cara bagaimana cara agar segitiga restitusi itu bisa tercapai? Mari kita lihat, ya. Check it out. Oke. Menurut Randy, perbuatan yang Randy lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Sebenarnya itu salah, Bu, karena saya dikata-katai oleh Maggie bahwasanya saya itu berantakan, Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana menurut Randy? Iya, Bu. Hari ini saya memang melakukan kesalahan, Bu. Oke, jadi di sini tidak ada di dunia ini orang yang sempurna, ya. Kalau Randy pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Alasan saya, Bu, karena saya tidak menyukai Maggie mengatakan seperti itu kepada saya, karena saya merasa saya tidak berantakan, Bu. Oke. Sekarang ceritakan pada ibu apa alasannya. Ya seperti itu, Bu, karena saya tidak menyukai, karena saya merasa penampilan saya ini tidak berantakan, dan menurut Maggie itu hal yang tidak dia sukai. Mungkin itu karena pandangan dia, Bu, kepada saya. Tapi kita kan sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya. Iya, Bu, saya tahu kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi hal yang saya lakukan hari ini mungkin itu adalah perbuatan yang salah, tapi nanti kedepannya akan saya perbaiki, Bu. Oke. Randy, kan kita sudah membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan apa saja yang Randy ingat pada saat kita sudah menyepakatinya? Yang saya ingat, Bu, yaitu adalah disiplin, Bu, datang Oke. tepat waktu, saling menghargai satu sama lain bersama teman, Bu. Itu yang saya ingat, Bu. Oke. Terus apakah Randy meyakini keyakinan kelas kita ini sudah bagus? Saya rasa sudah bagus, Bu, karena memang melibatkan kekecewakan ibu baru dia tuh minta teman curhat, Bu, ya kan? Seperti itu. Jadi dia tidak terlambat lagi karena adanya motivasi atau dorongan eksternal, belum internal. Nah, posisi teman ini dampak negatifnya, kalau misalnya si guru tadi yang menjadi temannya sudah tidak mengajar di kelasnya, maka kembali lagi dia terlambat. Makanya Bapak Ibu sering itu mendengar anak-anak biasa bilang begini, malas kamu saya belajar kimia. Kenapa? Kamu kami ibu insan misalnya. Kenapa memang kalau ibu insan kalau curhat pokoknya mengerti sekali. Nah, artinya ketika kami ibu insan misalnya yang mengajar, kembali lagi itu drop itu, tidak semangat lagi misalnya. Atau misalnya dia terlambat masalah, kenapa dia tidak ada cipulela misalnya. Kenapa? Karena termotivasi oleh dorongan eksternal, dorongan dari guru-gurunya, bukan dari dalam dirinya. Tapi ini sudah bagus karena sudah tercipta identitas sukses atau berhasil, meskipun dalam jangka waktu pendek.
Nah, posisi kontrol selanjutnya adalah posisi pemantau. Izinkan saya Bapak Ibu untuk menampilkan lagi video guru yang memakai posisi pemantau untuk masalah muridnya. Nah, ini modelnya ini. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Jadi tadi itu posisi yang diambil oleh gurunya adalah posisi pemantau. Jadi kalau posisi pemantau itu lebih mengawasi siswanya dan memberikan konsekuensi, ya, memberikan konsekuensi. Tapi konsekuensi ini sudah ada sebelum kejadian. Jadi makanya kalau posisi pemantau biasanya guru-guru di awal pembelajaran itu sudah mengungkapkan kesepakatan kelas, konsekuensi yang akan terjadi jika murid-muridnya tidak menyepakati kesepakatan kelas. Iya. Nah, biasanya guru di sini nada suaranya biasa saja, datar, dan bahasa tubuh yang formal. Jadi ini guru yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Jadi posisi pemantau itu dia betul-betul memantau. Ketika misalnya tadi Naren terlambat, dia mengingatkan lagi kembali konsekuensinya apa kalau terlambat. Terus Naren tadi mengungkapkan konsekuensinya dan dia harus melaksanakan itu. Jadi beda Bapak Ibu, konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman itu sesuatu yang tiba-tiba terjadi pada anak. Jadi misalnya ini cepat keluar lagi 7 kali di lapangan. Padahal tidak ada pembicaraan sebelumnya atau kesepakatan sebelumnya antara siswa dengan guru tersebut bahwa ketika terlambat ke sekolah itu akan lari keliling lapangan 7 kali. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang tiba-tiba diberikan kepada siswa. Makanya dampaknya di situ lebih ke kecewa kepada gurunya, dendam, ada rasa tidak senang dan sebagainya, tidak menyukai gurunya. Kalau konsekuensi Bapak Ibu itu sudah disepakati sebelumnya, sebelum masuk kelas. Jadi tidak apa-apa. Posisi pemantau ini adalah identitasnya sudah berhasil. Kalau siswa sudah menemukan solusinya. Nah, ini tadi kalimat-kalimatnya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi di posisi kontrol pemantau itu sudah ada solusi dari masalah yang terjadi pada muridnya, seperti tadi terlambat. Solusinya tadi harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat untuk mencatat lagi materi atas ketertinggalannya. Itu. Nah, beda lagi kalau misalnya olahraga itu biasa kadang bingung itu hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau misalnya Pak Arman lagi sedang berlangsung di olahraganya, tapi ada yang terlambat terus lari keliling 5 kali lapangan, itu bukan hukuman, tapi konsekuensi karena dia memang pembelajarannya olahraga. Yang menjadi hukuman, kembali menjadi hukuman kalau misalnya saya guru matematika terlambat siswaku, saya suruh keliling lapangan, itu sudah termasuk hukuman yang seharusnya tidak dilakukan kepada murid.
Jadi sudah mengerti ya Bapak Ibu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, posisi pemantau ini biasanya bersuara data, tidak emosional tadi sudah ya. Kemudian tercipta identitas diri positif, berhasil, dan pemantau perlu senantiasa memantau. Jadi kalau misalnya kita suruh tadi anak-anak tak tinggal di kelas untuk mencatat materi yang tertinggal, kita harus pantau. Jangan sampai di kelas kita suruh, kita di sini di ruang guru dan ibu makan jalan kote tidak ditahuki. Jadi tetap kita harus pantau anak yang kita sudah tadi kasih konsekuensi. Nah, dampaknya kalau kita memakai posisi pemantau, murid itu akan menghitung atau konsekuensi hanya tanpa memahami sebenarnya nilai kebajikan yang dituju. Artinya sampai tadi, kalau dia terlambat, dia akan mendapatkan konsekuensi. Jadi dia masih berpikir saya tidak boleh terlambat. Kenapa? Motivasinya karena tidak mau mendapatkan konsekuensi. Jadi motivasi kenapa dia tidak mau terlambat masih motivasi eksternal atau motivasi dari luar dirinya, pengaruh dari guru-guru. Tidak sepenuhnya mandiri sama tadi. Jadi masih ada motivasi eksternal, berumpi dari dirinya kenapa dia tidak mau terlambat. Nah, posisi kontrol yang terakhir adalah posisi manajer. Izinkan saya Bapak Ibu untuk menampilkan kembali video guru yang menerapkan posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Yang tadi ini gurunya mengambil posisi kontrol sebagai posisi manajer. Jadi posisi manajer ini gurunya lebih bersuara lebih tulus lagi dan tidak emosional ketika muridnya terlambat ataukah ada kasus-kasus yang lain tertekan dan sebagainya. Bahasa tubuhnya juga tidak kaku dan mendekat ke murid. Ini sebenarnya hampir sama dengan posisi teman, cuma posisi teman tidak memberikan solusi kepada murid yang bermasalah tadi. Nah, saling bermalukan dan tidak dihargai. Sementara konsekuensi anak merasa kehilangan hak karena pelanggaran yang dilakukannya dan rasanya pasti tidak nyaman, ya tidak nyaman karena apa? Tapi itu dalam waktu sementara, dalam waktu yang sementara. Oke, barisan.
Oke, untuk restitusinya sebentar. Nah, ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Identitas gagal itu hukuman tadi sudah saya paparkan, dan identitas sukses itu adalah konsekuensi. Namun yang paling bagus adalah restitusi. Nah, kalau saya bahas hukumannya, kalau langsung ke restitusinya, tadi kalau konsekuensi terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan. Contoh, kalau saya terlambat, pilihannya dua, saya tidak masuk atau saya memperbaikinya. Minggu depan saya terlambat itu tidak, itu pilihan. Itu kalau restitusi. Nah, yang kedua untuk disiplin positif. Yang untuk konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek, yang terlambat dihukum karena konsekuensinya terlambat adalah dihukum membersihkan resit, itu tidak nyaman, ya. Tapi untuk restitusi ada yang dikuatkan. Nah, tidak bagus kan rasanya terlambat. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah minggu depan kamu masih mau terlambat? Itu akan menguatkan dirinya. Iya Pak, ya. Tidak bagus terlalu dihukum selalu disebut-sebut nama si A, sini berdiri di depan bandara. Tuh, maka akan menguatkan dirinya. Insya Allah selanjutnya kalau tersimpan rasa itu, tidak mau terlambat. Oke. Nah, untuk konsekuensi korban bisa diabaikan, ya. Jadi kita hanya bicara masalah pelakunya saja. Kalau konsekuensi, sedangkan untuk restitusi ada sesuatu yang didapatkan oleh korban. Selanjutnya untuk konsekuensi anak tidak nyaman. Kalau restitusi, anak tidak nyaman merasa dihukum, tapi punya penguatan dirinya. Kalau hari ini saya terlambat, saya malu-malu. Insya Allah minggu depan tidak mau terlambat deh, karena malu-malu kan sama teman-temanku. Setiap hari kan dipanggil. Itu kan anak-anak akan mendapat penguatan. Yang ketiga, yang kelima, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau dihukum di pelajaran dipenjas saja. Apakah ini bisa tersimpan di pelajaran selanjutnya? Itu kalau konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi, kalau terlambat dipenjas, di pelajaran ekonomi selanjutnya tidak mungkin terlambat, karena tadi ada hukuman yang harus dilakukan. Makanya Anda berpikir dalam hati kita bahwa jangan terlambat, saya mau datang tepat waktu di pelajaran selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Ini penting untuk supervisi dan monitoring karena mungkin pemahaman kita di sekolah ini yang berfungsi sebagai monitoring dan supervisi adalah guru BK. Yang kedua, dari 5 posisi kontrol di sini ada manajer yang merupakan posisi yang sangat diharapkan untuk bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Mungkin bisa diberikan salah satu cara yang mudah dilakukan untuk menjadi seorang manajer dalam posisi kontrol tadi. Kemudian yang ketiga, kalau kita kembali mengingat kegiatan pembelajaran kita di SD, di mana guru kita pada saat menyuruh untuk menghafal perkalian kemudian tidak bisa, itu dihukum berdiri di depan kelas. Tetapi bentuk hukuman ini sebenarnya membawa dampak yang sangat positif kepada kita dan bahkan tertanam sampai sekarang. Itu bukan karena kita takut, tapi betul-betul menjadikan kita termotivasi untuk bisa menghafal perkalian tersebut karena bukan karena takut, tetapi karena betul-betul mau tahu dan mau melaksanakan tugas tersebut. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi yang diberikan ketika seorang guru itu memberikan semacam motivasi ke anak didiknya untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik.
Ya, jadi apakah ini bukan sebagai motivasi ketika kita memberikan semacam penekanan kepada anak untuk bisa melaksanakan tugas yang diberikan? Ya, bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Segitiga restitusi. Yang kedua, contoh posisi kontrol sebagai manajer. Yang ketiga, bagaimana hukuman itu dalam posisi kontrol? Apakah dia contohnya menghafal kali-kali? Apa dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Memotivasi atau ya menghukum? Pertanyaan pertama, segitiga restitusi. Ibu Risa. Oke, baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi ada pertanyaan terkait dengan segitiga restitusi. Jadi memang tadi itu keyakinan kelas, di dalam keyakinan kelas itu nanti kalau misalnya ada anak-anak didik kita yang melakukan ada masalah atau kesalahan, itu yang harus dilakukan itu bukan langsung menghukum, tapi menggunakan metode segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu ada 3 bagian, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi kita stabilkan dulu identitas anak-anak. Kita membuat peserta didik kita tuh menjadi tenang dulu, tenang. Jangan langsung dicerca pertanyaan yang bertubi-tubi, tapi kita harus menenangkan dulu peserta didik kita. Misalnya, oke, baik anak-anakku, baik anakku. Jadi memang berbuat salah itu memang selalu kita, namanya juga manusia, kita pernah berbuat salah. Ya, jadi kita menstabilkan identitas anak-anak. Ya. Jadi jangan langsung menghakimi anak-anak. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu diberikan pertanyaan. Misalnya, kamu kenapa nak datang terlambat? Apa yang membuat kamu terlambat? Apa yang terjadi saat proses perjalanan kamu menuju di sekolah? Nah, peserta didik itu akan mencurahkan semua apa yang dialami dari di rumah, kemudian datang di sekolah kenapa dia bisa terlambat. Kemudian yang ketiga itu adalah meyakinkan keyakinan. Nah, jadi kalau sudah divalidasi, kita sudah tahu, oh penyebabnya ini anak datang terlambat karena tidak sarapan pagi. Jadi sarapan terlambat bangun, kemudian tidak sarapan pagi. Jadi dia bisa terlambat. Nah, meyakinkan keyakinan ini kita di situ memberikan solusi bersama, tapi anak-anak juga yang memberikan solusi pada dirinya sendiri. Jadi kita tanya, kira-kiranya kalau misalnya kamu terlambat, selanjutnya apa yang akan kamu perbuat? Gitu. Ya misalnya, oh iya Bu, saya akan bangun lebih cepat, kemudian sarapan lebih cepat, sehingga saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Sebenarnya ini adalah hal yang sudah Bapak Ibu lakukan, tapi sepertinya kata-katanya masih kita tidak ketahui bahwa itu adalah segitiga restitusi yang telah dilakukan. Tapi ternyata itu adalah segitiga restitusi yang pasti Bapak Ibu sudah pernah lakukan. Hanya saja itu harus lebih face to face satu sama lain. Jadi jangan langsung misalnya terlambat. Cara yang terbaik adalah memanggil anak itu bersama dan berbicara bersama dengan kita agar mereka tidak merasa bahwa dihakimi sendiri, tapi kita memberikan sesuatu yang terbaik dengan posisi manajer yang sudah dijelaskan oleh Ibu Mila. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya, terima kasih Ibu Risa. Selanjutnya Ibu Karmila mungkin. Ya, sebuah contoh posisi manajer dan bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Ahmad. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nur Samsi. Kira-kira kasusnya seperti apa kalau posisi kontrol manajerial? Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa segitiga restitusi itu sangat berkaitan dengan
saling berkaitan dengan posisi kontrol manajer. Jadi kalau kita mau menerapkan posisi kontrol manajer, kita harus mengetahui segitiga restitusi. Iya, jadi segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Risa. Jadi ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan itu bisa keyakinan kelas kalau masalahnya itu ada di dalam kelas. Terus bisa juga keyakinan sekolah kalau itu menyangkut tentang sekolah pada umumnya. Nah, contoh dari posisi kontrol manajerial, misalnya ya, anak-anak bermain games di kelas. Kan memang di sekolah kita itu ada tidak boleh main HP, kecuali memang ada guru yang memperbolehkan pakai HP karena mungkin di situ ada pemanfaatan teknologi. Tetapi ada murid yang menyalahgunakan HP-nya, yaitu bermain games. Nah, tindakan yang menurut ini, tindakan yang paling tepat yang bisa kita lakukan adalah memanggil murid tersebut tanpa harus langsung kita panggil di situ di kelas, karena itu nanti malu sih kalau misalnya kita langsung tegur, Ibu. Iya. Jadi kita jangan dulu bilang apa-apa, nanti setelah jam pelajaran habis kita kode-kode saja dulu, kita panggil misalnya ke ruang guru. Kita panggil, kita tanyakan kenapa kira-kira kita tahu tidak kenapa aku panggil ke sini. Pasti dia bilang, kalau tidak sadar pasti dia bilang tidak, Bu. Kalau dia bilang tidak, kita tanya, anakku panggil ke sini karena tadi kulihat main games sementara teman yang lain mengerjakan tugas lewat HP-nya. Bilang pasti iya, Bu. Di situ itu namanya menstabilkan identitas. Nah, setelah itu, setelah itu kita tanya, kenapa Ki bisa main games? Nah, karena nanti biasanya kan ada pernah siswa seperti itu yang saya hadapi. Karena kalau tidak main games kayak dikala katanya, karena apakah itu Mobile Legends dan sebagainya, dikala kalau tidak online. Nah, saya bilang kenapa harus di sekolah? Karena ada jaringan di sekolah, ada wifi dan sebagainya. Nah, di situ dia akan kita bertanya nih, validasi tindakan salahnya, kira-kira ini tindakan benar atau tidak? Dia bilang pasti tidak. Jadi kita validasi nih ke tindakannya. Oh, enggak apa-apa, nah biasa memang begitu orang laki dan sebagainya. Kita juga pernah berbuat salah, tapi yang paling penting sekarang ini bagaimana memperbaiki kesalahan tak main games lagi di kelas. Kira-kira apa solusinya? Nah, kita masuk di keyakinan, Ibu, seperti itu. Keyakinan kelas. Kita tanyakan, misalkan ini walinya sudah membuat sebuah keyakinan kelas pada umumnya, dan kita juga sudah membuat keyakinan kelas untuk mapelta sendiri, keyakinan untuk mata pelajaran. Kita tanya apa keyakinan. Kalau dia bilang saling menghargai, berarti cocok nih. Berarti itu kan yang kita langgar. Pas dia bilang iya, Bu, kenapa? Karena yang lain temannya mengerjakan tugas, dia bermain games. Apalagi kalau misalnya tugasnya itu harus dikerjakan secara berkelompok, sementara dia main games, berarti tidak menghargai temannya. Itu yang sudah dia langgar, dan dia mengakui itu. Kita lanjut pertanyaannya. Nah, kira-kira apa solusinya? Itu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau segitiga restitusi ini sudah mampu kita terapkan ke dalam kelas, berarti secara otomatis, Ibu, kita sudah ada di posisi manajer seperti itu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir Ibu Nur Samsi, saya akan coba jawab bagaimana hukuman dalam posisinya di 5 posisi kontrol. Jadi saya kembalikan dulu. Maaf. Bagaimana hukuman ini ketika seorang guru itu hanya memotivasi, artinya memberikan hukuman tapi untuk memotivasi
anak ini supaya dia bisa lebih melaksanakan Ya. mengerjakan tugasnya. Intinya sebenarnya bukan dia mau menghukum, tetapi hanya memberikan motivasi atau sedikit lebih keras dalam hal pelaksanaan tugas dari siswa. Ya, terima kasih Bu Nur Samsi. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Rama materinya 5 posisi kontrol. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, freedom, yang kelima adalah happy atau kesenangan. Saya kembalikan ke persoalan tadi, bagaimana hukuman, di posisi mana dia di situ. Nah, setiap orang anggaplah saya disuruh kali-kali. Kalau saya pakai metode posisi bertahan hidup, saya kalau tidak kali-kali Kak, pasti mati Kak. Makanya orang mencari solusi untuk itu. Nah, solusinya mungkin dia menghafal dari kalau 1 jam 1 hari, mungkin dia 5 jam per hari untuk menghafal. Kalau dia di posisi bertahan hidup, kalau dia di posisi kasih sayang, dia mengatakan begini, mungkin guruku melihat bahwa itu adalah kekuranganku, makanya saya memberikan saya itu supaya bisa Kak menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk di posisi penguasaan, pasti dia mengatakan berpikir begini, saya mau menjadi orang yang hebat, makanya saya harus menguasai materi ini, menghafal kali-kali. Oke, di posisi kebebasan, saya ingin mengekspresikan bahwa ternyata saya ini mampu kali-kali loh. Makanya dia melakukan hal-hal yang bagaimana dia melakukan itu. Dia suka misalnya matematikanya, itu adalah posisi kebebasan. Nah, yang terakhir, kali-kali dijadikan sebuah kesenangan. Ada memang anak yang suka kali-kali, si A, si B, si C biasa kadang-kadang suka begitu. Kalau pelajaran kali-kali Bu pasti coba datang ke apa? Itu di posisi kesenangan. Demikian mungkin Ibu untuk hukuman. Nah, untuk posisinya dalam motivasinya, semua motivasi yang berasal dari luar Ibu sebenarnya bersifat sementara. Bersifat sementara. Push up, menghukum, keliling itu bersifat sementara. Yang paling bagus adalah motivasi dari dalam. Tadi namanya segitiga restitusi. Lebih tinggi standarnya daripada konsekuensi dan hukuman. Ya, demikian mungkin Ibu. Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu hebat, semuanya apakah sudah tahu terkait dengan keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas? Sudah ya Bapak Ibu? Nah, jadi kesepakatan kelas itu yang akan menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi nanti bisa diterapkan di kelasnya Bapak Ibu hebat semuanya. Jadi bagaimana kesepakatan itu kemudian menjadi keyakinan. Keyakinan yang bersifat positif. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu hebat. Nah, sekarang Bapak Ibu hebat, saya mau memberikan refleksi terkait dengan proses pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan memberikan sticky note. Jadi Bapak Ibu menulis kira-kira pembelajaran apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan hari ini, bagaimana prosesnya, apa yang menarik dalam proses kita hari ini. Ada lagi? Apa kita dapat? Panas. Apa yang menarik dari kita? Refleksi satu orang, siapa yang mau bacakan? Iya, satu orang saja. Ibu Indra, dibaca. Ya, baca saja apa yang kita tulis. Ya, silakan ambil Ibu Indra. Ya.
Dari pertemuan hari ini, saya mengetahui tentang macam-macam dari posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Terus juga mengetahui bagaimana cara membuat kesepakatan di dalam kelas. Mungkin ya, itu yang tempat saya Oke, Ibu Maya, saya mau suaranya, suara merdunya. Iya. Tapi Ibu Maya. Iya. Dia mati. Ya, di sini ilmu baru tentang 3 posisi kontrol, yaitu 5 ya. Apa tulisan ini? Yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, dan sebagai teman kayak. Nah, kemudian yang kedua itu adalah membenarkan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Hijra, terima kasih Ibu Maya. Sebelum kita menutup acara, mari kita tepuk tangan untuk kita semua untuk kegiatan hari ini. Demikian apa yang bisa kami bagi hari ini. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah, kalau ada kurangnya itu datangnya kami sebagai manusia biasa. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.